Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Joko Sutrisno AB. Kali ini kita akan membahas materi berkenaan dengan pecahan desimal. Sebelumnya, di video-video saya sebelumnya, kita telah membahas bilangan, kemudian bilangan pecahan yang di dalamnya membahas konsep, macam-macam, beserta operasi serta contoh soal. Saudara-saudara, khususnya teman-teman guru SD ataupun calon guru SD, materi pecahan maupun sistem bilangan pada umumnya merupakan materi penting yang diajarkan di SD. Untuk itu, materi ini semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, kita bahas pertama berkenaan dengan konsep pecahan desimal. Perhatikan nilai tempat bilangan 2578 yang kita sebut 2578. Nilai tempat angka 2 adalah 1000. Dan nama tempat angka 2 adalah ribuan. Oke, perhatikan kembali nilai tempat bilangan 2578 yang kita sebut atau kita baca 2578. Nilai tempat angka 2 adalah 1000. Dan nama tempat angka 2 adalah ribuan. Oleh karena itu, ribuannya adalah 2. Sedangkan nilai tempat angka 5 adalah 100. Dan nama tempatnya adalah ratusan. Jadi ratusannya adalah 5. Sedangkan nilai tempat angka 7 adalah 10. Dan nama tempat angka 7 adalah puluhan. Nilai tempat angka 8 adalah 1 dan nama tempat angka 8 adalah satuan. Jadi satuannya adalah 8. Nah, bentuk panjang dari 2578 kita bisa tulis seperti ini. 2578 itu sama dengan 2 dikali 1000 ditambah 5 kali 100 ditambah 7 kali 10 ditambah 8 kali 1. Jadi 2 kali 1000 ditambah 5 kali 100 ditambah 7 kali 10 ditambah 8 kali 1. Nilai tempat untuk 2, 5, 7, dan 8 berturut-turut adalah 1000, 100, 10, 1. Oke, kita lihat atau perhatikan barisan dari nilai tempat 1000, 100, 10, dan 1 ini. Kalau kita perhatikan 100 ini berasal dari 1000 dibagi 10. 10 ini berasal dari 100 dibagi 10 dan 1 ini berasal dari 10 dibagi 10. Jadi kalau kita lihat barisan ini adalah dibagi 10 atau dikali 1/10. Jadi ini selalu dibagi 10 ke kanan. Kalau kita lanjutkan, 1 dibagi 10.
Atau 1 dikali 1 per 10 sama dengan 1 per 10. 1 per 10 dikali 1 per 10 menjadi 1 per 100. 1 per 100 dikali 1 per 10, 1 per 1000 dan seterusnya. Atau 1 dibagi 10, 1 per 10. 1 per 10 dibagi 10, 1 per 100. 1 per 100 dibagi 10, 1 per 1000. 1 per 1000 dibagi 10 dan seterusnya. Ini barisan dari nilai tempat. Oke, kita lihat. 1 per 10 ini pecahan biasa. Ditulis 0,1. 0,1 inilah pecahan desimalnya. Jadi 1 per 10, pecahan biasanya per 10, ditulis 0,1. 0,1 inilah pecahan desimalnya. 1 per 100 ditulis 0,01. Jadi tadi yang selalu dibagi 10, 0,1, 1 per 10. 1 per 100, 0,01. 1 per 1000, 0,001. Dan seterusnya. Perhatikan. Per 10, di sini 0,1. Satu angka di belakang koma. Per 100, 2 angka di belakang koma. Berarti 0,00001 sama dengan, lihat di sini, di belakang komanya ada 5 angka. Berarti sama dengan 1 per 0-nya ada 5, 100.000. Jadi 1 per 100.000, 0-nya ada 5, di belakang koma ada 5. Ini pecahan desimalnya, ini pecahan biasanya. Ini sedikit konsep, moga-moga dapat memberi sedikit pemahaman kita tentang pecahan desimal. Oke, agar lebih jelasnya kita masuk ke pengubahan pecahan desimal ke pecahan biasa. 0,5. Lihat di belakang komanya ada 1, berarti per 10. Berarti 0,5 sama dengan 5 per 10. Berdasarkan tadi 1 per 10 ditulis 0,1. Atau 0,1 sama dengan 1 per 10. 0,5 sama dengan 5 per 10. 5 per 10 bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 5 sama dengan 1 per 2. 0,23. Lihat, 2 angka di belakang koma. Berarti per 100. 23 per 100. 0,23 sama dengan 23 per 100. 0,317 atau 0,317. Di belakang koma ada 3 angka, berarti per 1000. Jadi 0,317 sama dengan 317 per 1000. Kita lihat berikutnya. 3,75. 3,75 ini sama dengan 3 ditambah 0,75. Sama dengan 3 ditambah 0,75. Ini sama dengan 75 per 100. Kita sederhanakan 75 per 100. Sama-sama dibagi 25. 3 per 4. 3 ditambah 3 per 4 sama dengan 3 per 4. Jadi 3,75 sama dengan 3 per 4. Ini cara panjang untuk mengubah 3,75 menjadi pecahan biasa. Bisa juga langsung dengan cara pendek, secara ringkas. 3,75 sama dengan 3,75 per 100. 75 per 100.
karena di belakang angkanya 75 ini 2 angka, berarti per 100. Kita sederhanakan 75 per 100-nya. Sama-sama dibagi 25 menjadi 3 per 4. Maka 375 per 100 sama dengan 3 per 4. Oke, kita lanjut. Saudara-saudara, sering kita menemui pecahan desimal yang berulang. Misalnya 0,33333, 2,717171 dan seterusnya. Nah, penulisan angka-angka di belakang koma yang berulang itu dapat disingkat dengan memberikan tanda ruas garis di atas bagian yang diulang-ulang itu. Agar lebih jelas, kita lihat contoh. Misalnya begini. 0,23232323 dan seterusnya. Ini berulang dan seterusnya. Yang berulang angka 23. Maka 0,232323 ini sama dengan 0,23 diberi tanda ruas garis di atas angka 23 yang berulang ini. Oke, kita lihat contoh berikutnya. 27,5918918918 dan seterusnya. Perhatikan yang berulangnya 918. Di sini lihat 918, 918, 918 dan seterusnya. Maka 27,5918918918 dan seterusnya ini dapat ditulis sama dengan 27,5918. 918 yang berulang diberi tanda ruas garis di atasnya. Oke, itu penulisan untuk pecahan desimal yang berulang. Sekarang kita lanjut ke mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Kalau tadi mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Pada prinsipnya, pengubahan pecahan biasa ke bentuk desimal dilakukan dengan lebih dahulu mencari nama lain dari pecahan itu yang penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Jadi mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan angka yang kita ubah. Kita lihat contoh pertama. Andai kata kita akan mengubah setengah atau 1/2 ke pecahan desimal. Lihat, 1/2. Penyebutnya ini 2. Kita jadikan 10. Maka 2 dikali 5. Karena penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya dikali 5. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. 5 per 10. 5 per 10 per 10. Berarti 5 per 10 ini sama dengan 0,5. Maka 1/2 sama dengan 0,5. Oke, contoh kedua. Ubahlah 1/4 ke pecahan desimal. Ini penyebutnya 4. Kita ubah 4. Kalau ke 10, tidak bisa. Maka ke 100. 4 ke 100 dikali 25. Karena 100 dibagi 4 sama dengan 25. Maka penyebutnya ini dikalikan 25. 4 kali 25, 100. Maka pembilangnya juga dikalikan 25. 1/4 sama dengan 25 per 100. 25 per 100 sudah per 100. Berarti sama dengan 0,25. Oke, satu lagi contoh. Kita mengubah 3/8 ke pecahan desimal. Penyebutnya 8,
Kita jadikan 1000. 1000 dibagi 8, 125. Maka 8 untuk menjadi 1000 dikali 125. Pembilangnya 3 dikalikan 125. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan 125. Sama dengan 375 per 1000. Per 1000. 375 per 1000 dapat ditulis dalam bentuk desimal 0,375. Jadi 3 per 8 ini sama dengan 0,375. Mungkin jelas, agar dapat lebih dipahami, dapat ditonton berulang-ulang. Bagaimana mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya, pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, cara lain mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dilakukan dengan pembagian bersusun atau yang sering disebut dengan porogapit. Pembagian bersusun atau yang sering disebut dengan porogapit. Oke, kita lihat contoh keempat atau ke D. Ubahlah 3 per 4 ke pecahan desimal. Kalau tadi bukan dengan pembagian bersusun, sekarang kita lihat cara lain yaitu dengan pembagian bersusun atau disebut dengan porogapit. 3 per 4 ini sama saja 3 dibagi 4. Kita pakai porogapit begini. 3 dibagi 4 tidak bisa. Maka 3 ini dikalikan 10. 3-nya dikalikan 10 sama dengan 30. Karena yang dibagi, pembilang yang dikalikan 10, maka hasilnya 0, Oke, diulangi. 3 dibagi 4 tidak bisa. Karena 3-nya lebih kecil dari 4. Maka 3-nya dikalikan 10. Menjadi 30. Karena dikalikan 10, maka hasilnya ditulis 0, Nah, begini. 30 dibagi 4, 7. 7 kali 4, 28. Tulis di bawahnya ini, 28. 30 dikurangi 8, 2. Turun 0. 20 dibagi 4, 5. Kalau 6 kebesaran, maka 5. 5 kali 4, 20. 20 dikurangi 20, 0. Selesai, karena sisanya sudah habis. Maka 30 dibagi 4, ini sama dengan 0,75. Jadi, 3 per 4 itu sama dengan 0,75. 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. Atau 3 per 4 itu sama dengan 0,75. Sekali lagi dengan pembagian bersusun. Kita contoh 3 per 4 ini sama dengan 3 dibagi 4. Kita pakai porogapit. Hasilnya 0,75, maka 3 per 4 sama dengan 0,75. Contoh yang lain menggunakan porogapit. 7 per 8 akan kita ubah ke pecahan desimal. Oke, perhatikan. 7 dibagi 8 tidak bisa, maka 7 dikalikan 10, 70. Karena di sini dikalikan 10, maka di sini 0, 70 dibagi 8, 8 kalau 9 kebesaran. 9 kali 8, 72 kebesaran, maka 8. 8 kali 8, 64. 70 dikurangi 64, 6. Turun 0, 60. 60 dibagi 8, 7. 7 kali 8, 56. 60 dikurangi 56 sama dengan 4. Turun 0 lagi. 40 dibagi 8, 5. 5 kali 8, 40. 40 dikurangi 40, 0. Selesai. Jadi 7 dibagi 8 sama dengan 0,875. Jadi 7 per 8 itu sama dengan 0,875.
atau 0,875. Oke, sekarang kita memasuki operasi dalam pecahan desimal. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada pecahan desimal itu mudah dilakukan dengan cara bersusun. Sekali lagi operasinya dengan cara bersusun. Kita lihat yang pertama, penjumlahan. 0,428 ditambah 0,95 contohnya. Sama dengan berapa? Buat dia bersusun, penjumlahan bersusun seperti bersusun pada bilangan bulat. Perhatikan, yang perlu diperhatikan sesuai dengan nilai tempatnya. 0,428, di bawahnya 0,95. Kita susun sesuai dengan nilai tempatnya. 0,428, 0,95. 4 ini di bawahnya 9, 2 bawahnya 5. Sesuai dengan urutannya, urutan nilai tempat. Tinggal dijumlahkan. Ini sama saja 0. 8 ditambah 0, 8. 2 tambah 5, 7. 4 tambah 9, 13. 3, taruh di sini 1. 1 tambah 0 tambah 0, 1. Jadi 0,428 ditambah 0,95 sama dengan 1,378. Mudah. Kalau untuk operasi dengan cara bersusun pada bilangan bulat sudah canggih, desimal pun tidak jadi masalah. Oke, kita lihat pengurangan. Kita contoh 7,249 dikurangi 0,167. Letakkan lagi dengan cara bersusun seperti ini. Oke, jangan lupa operasikan sesuai dengan bilangan yang tersusun pada nilai tempatnya. 9 dikurangi 7, 2. 4 dikurangi 6, tidak bisa, pinjam dari 2 ini, pinjam 1 dari 2. 10 pinjam dari sebelahnya ini. Menjadi 14. 14 dikurangi 6, 8. 2 ini tadi sudah diambil 1, tinggal 1. 1 dikurangi 1, 0. 7 dikurangi 0, 7. Jadi 7,249 dikurangi 0,167 sama dengan 7,082. Penjumlahan sudah, pengurangan sudah. Sekarang kita contoh untuk perkalian. Sekali lagi sama dengan operasi bersusun pada bilangan bulat. 0,83 dikali 2,7 dikali. Oke. 7 kali 3, 21. Tulis 1, simpan 2. 8 kali 7, 56. Ditambah simpanannya tadi 2. Jadi 58. Tulis 8, simpan 5. 0,7, 0 kali 7, 0. Ditambah simpannya 5 tadi. Maka 0 tambah 5, 5. Oke. Berikutnya kita kalikan dengan 2. 2 kali 3, 6. Jadi jangan ditulisin, jangan di bawah 1, tapi di bawah 8. Karena urutan nilai bilangan nilai tempatnya ini. 2 kali 3, 6. Tulis di bawah 8, 6. 2 kali 8, 16. Tulis 6, simpan 1. 0 kali 2, 0. Tambah simpanan 1 sama dengan 1. Ditambahkan nih, 1 tambah 0, 1. 8 tambah 6, 14. Tulis 4, taruh di sini 1. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 6, 12. 2. Satunya taruh sini. Sekali lagi, 12. Tulis 2. Satunya taruh sini. 1 tambah 1, 2. Lihat, di belakang koma ini. Ada berapa? Yang atas ini ada 2 di belakang koma. Di sini ada 1, maka di belakang koma ada 3. 1, 2, 3. Taruh koma di sini. Maka 0,83 dikali 2,7 sama dengan 2,241. Sekali lagi setelah dijumlahkan, lihat di belakang komanya ada berapa.
Di sini yang atas ini ada 2, 83 ada 2 di belakang koma. Di sini ada 1 di belakang koma. Tinggal kita taruhkan saja tanda koma 3 di belakang koma. 1, 2, 3 kasih koma. Sesuai dengan jumlah yang di sini. Oke. Kita lihat untuk pembagian. 0,4372 dibagi 0,06. Perhatikan, supaya tidak direpotkan dengan pembaginya ini banyak koma, lihat di sini 0,06. 2 angka di belakang koma ini. Supaya menjadi 6 dikalikan 100. Supaya bulat tidak ada koma. Karena penyebutnya dikalikan 100, pembilangnya dikalikan 100. Sekali lagi, untuk contoh pembagian, misalnya contohnya seperti ini, 0,4372 dibagi 0,06 itu sama dengan 0,4372 per atau dibagi per 0,06. Supaya tidak banyak koma, sama-sama kita kalikan 100. 0,06 ini 2 angka di belakang koma kali 100 sama dengan 6. Pembilangnya juga dikalikan 100, bergeser 2 angka di belakang koma. 0,4372 bergeser menjadi 43,72. Kita lakukan pembagian dengan cara bersusun atau porogapit. 43,72 dibagi 6. 43, 4 dibagi 6 nggak bisa, maka 43. 43 dibagi 6, 7. 7 kali 6, 42. 43 dikurangi 42, 1. Turun 7. Tapi jangan lupa, 7 ini sudah di belakang koma. Maka di sini kasih koma. 7 koma. Oke? Turun 7, jadi 17. 17 bagi 6, 2. 2 kali 6, 12. 17 dikurangi 2, 5. Turun 2 ini. 52 dibagi 6. 8. 8 kali 6, 48. 52 dikurangi 48, 4. Sudah habis di sini, maka turunnya di sini 0. 40 dibagi 6, 6. 6 kali 6, 36. 40 dikurangi 36, 4. Dan seterusnya, di sini sisa 4 terus dan seterusnya. Misalnya kita sampai 3 desimal saja. 43,72 dibagi 6 sama dengan 7,286. Oke. Jadi 0,4372 dibagi 0,06 sama dengan 7,286. Nah, 7,286 ini di belakang komanya 3 desimal. Bisa dibulatkan. Umumnya orang menuliskan nilai akhirnya itu 2 desimal. Lihat. Yang kita jadikan 2 desimal, di sebelahnya angka 6. 6 ini lebih dari 5. Untuk angka yang lebih dari atau sama dengan 5, menambah 1 ke sebelahnya. Sedangkan kalau angka kurang dari 5, dibuang saja. Jadi 7,286, ini 3 desimal, kita jadi buat 2 desimal. Karena 6 ini lebih dari 5, maka nambahkan 1 ke 8. Menjadi 7,29. Jadi 0,4372 dibagi 0,06, kalau 3 desimal di belakang angka 7,286, kalau 2 desimal 7,29. Itu dia operasi hitung pada pecahan desimal untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Semoga jelas, andai kurang jelas, tonton kembali berulang-ulang. Oke, kita memasuki soal cerita atau contoh operasi pecahan desimal dalam soal cerita. Misalnya ini, nomor 1.
Diketahui sebuah persegi panjang dengan panjang dan lebar berturut-turut 7,25 dan 5,5 cm. Hitunglah luas persegi panjang tersebut. Jadi diketahui sebuah persegi panjang, panjangnya 7,28 cm, lebarnya 5,5 cm. Diminta kita mencari luas persegi panjang tersebut. Oke, kita tahu bahwa luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Jadi contohnya ini langsung masuk ke rumus. Luas persegi panjang, panjang kali lebar. Panjangnya 7,25, lebarnya 5,5. Perhatikan, satuannya sudah sama-sama sentimeter. Satuan luas itu sentimeter persegi. 7,25 kali 5,5. Gunakan perkalian bersusun. Sama dengan 39,875 cm persegi. Jadi, luas persegi panjang sama dengan 39,875 cm persegi. Berikutnya, contoh nomor 2. Luas sebuah segitiga adalah 10,83 meter persegi. Hitunglah tinggi segitiga tersebut jika diketahui panjang alasnya 4,75 meter. Oke, kita lihat soal kita ini diketahui luas segitiga 10,83 meter persegi dan panjang alasnya 4,75 meter. Saudara-saudara, untuk soal-soal cerita seperti ini, perhatikan satuannya. Upayakan, perhatikan dulu satuannya. Sepadankan jika dia belum sepadan. Kalau di sini soal ini sudah sepadan. Satuan luasnya meter persegi, satuan panjangnya meter, sudah sepadan. Ditanya tinggi segitiga. Oke, kita jawab. Luas segitiga itu jangan lupa alas kali tinggi dibagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi. Sekali lagi, luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Oke, dengan perkalian silang, maka alas kali tinggi sama dengan 2 kali alas. Jadi alas kali tinggi sama dengan 2 kali alas. Kenapa kita rubah gini? Karena akan kita cari tingginya ini. Alas kali tinggi sama dengan 2 kali luas. Maka tingginya, alas kali tinggi sama dengan 2 kali luas. Lawan kali bagi. Maka tinggi sama dengan 2 kali luas dibagi alas. Oke. Tinggal masukkan saja. Data yang sudah ada pada kita. Luasnya sudah ada, alasnya sudah ada. Maka 2 kali luas, 2 kali 10,83. Luasnya 10,8. Dibagi alas, alasnya 4,75. 2 kali 10,83, 21,66. Dibagi 4,75. Gunakan pembagian bersusun ataupun porogapit. Kalau sudah memahami operasi pecahan, monggo silakan gunakan kalkulator. 21 dibagi 0,66 dibagi 4,75 sama dengan 4,56. Jadi, tinggi segitiga tersebut sama dengan 4,56 meter. Semoga dengan video ini semakin menyegarkan kita dalam pemahaman pecahan desimal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekali lagi, tonton berulang-ulang agar lebih jelas. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.